ayat ini, bahwa malaikat ya dan malaikat Jibril menghadap kepada Tuhan dalam sehari itu setara dengan 50 tahun. Ibu, sudah percaya akal kita menerima? Ada pemahaman ulama tafsir, dari langit pertama itu ke langit kedua itu, dari bumi ini ke langit pertama itu, ada yang menyebutnya itu 50 tahun baru nyampe. Berapa? Oh, sehari. Berarti berangkat malaikat ini mengantarkan amal kita, perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melewati langit pertama. Berapa lamanya? Perjalanan siapa itu? Perjalanan kita. Begitu selektivitasnya ibadah kita ini, yang selama ini kita abaikan, kita tidak serius, kita tidak ikhlas, kita tidak dengan ilmunya, kita tidak dengan serius. Padahal malaikat itu ngantarkan amal dari bumi ini ke langit pertama itu 50.000 tahun kalau dihitung dengan kita. Tapi malaikat mengantarkannya setara dengan satu Andaikan saya yang ngantarkan ke langit pertama itu, berapa saya mengantarkan? Masya Allah. Main-mainkah kerja malaikat itu? Main-mainkah malaikat mengurus kita? Kita yang main-main. Oh, saya solat hari ini solat subuh, dikumpulkanlah solat siang semalam tadi itu, ngapa aja? Satu hari malaikat mengurus kita. Dengan serius malaikat, dengan ikhlas dia, memang itu tugasnya ngurus ibadah-ibadah kita. Kita asal-asalan aja, solat sunatnya asal-asalan, solat duhanya asal-asalan, zikirnya asal-asalan, mengajinya asal-asalan. Sementara malaikat itu begitu seriusnya, jika kitalah yang ngantarkannya setara dengan 50.000 tahun, tapi oleh malaikat cukup satu hari ngantarkan amal ibadah kita. Nanti malam lagi mengantarkan pula, malaikat mengantarkan ibadah kita ke langit itu satu malam pula. Ibadah yang kita kerjakan siang hari. Berapa? Satu malam. Tak terima itu orang kafir pikiran seperti itu. Tak terima itu logika orang-orang kafir. Itu baru langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Karena ada malaikat yang meneruskan terus menerus. Main-mainkah Allah menciptakan kita? Main-mainkah Allah menurunkan solat, menurunkan zakat, menurunkan puasa, menurunkan haji, menuntut ilmu? Main-mainkah Allah untuk itu? Tidak. Allah benar-benaran. Karena masuk surga itu tidak seperti membeli kacang goreng, Bapak. Masuk surga itu tidak semudah membeli baju, membeli tiket. Dapat tiket beli, masuk, dapat kita baju baru, enggak. Para malaikat Jibril menghadap Allah setara satu hari itu dengan 50 tahun. Andaikan Pak Al-Makri tadi solat malam tadi sebanyak apa, itu yang diantarkan oleh malaikat. Bekerja keras dia. Karena sayangnya malaikat itu kepada kita, sampai di langit
pertama kita sudah ditolak. Di langit kedua itu takabur, tebak-tebak bawah lagi. Di langit ketiga itu tidak punya ilmu pengetahuan kita beribadah. Wah, ini orang yang beramal ini tidak berilmu nih. Man amala bila ilmin fahuwa raddun. Orang yang beramal tanpa ilmu itu ditolak. Ditolak amalnya itu ditolak. Sampai langit ketiga dia. Coba, itu gunanya kita mendalami agama. Itu gunanya kita mengkaji tafsir. Sehingga kita tidak asnafil mughririn, kita tidak termasuk kelompok yang tertipu. Jangan beragama orang beragama kita, sholat orang sholat kita, ngaji orang ngaji kita, sementara yang di kajiannya itu kita. Ya. Ibu-ibu jamaah semua, ya begitulah mengaji agama itu. Itu makanya orang kalau sudah ngaji dia hatinya sudah bersih. Nggak ada lagi dunia ini kecil aja. Kalaupun ada yang kecil itu, adakah bapak ibu punya dunia ini semua mataun qalil, itu hanya kecil kata Allah. Andaikan kita punya langit dan bumi ini semua dengan segala isinya untuk satu orang, mataun qalil, itu baru kecil itu. Tapi andaikan seseorang membaca la ilaha illallah, andaikan ditimbang langit dan bumi ini dengan segala isinya jauh lebih besar, jauh lebih berat nilainya daripada segala isi bumi ini, maka Yazid Al-Bustami tak kurang dia membaca la ilaha illallah itu 10.000 kali sehari. Lalu bertanya muridnya, wahai guruku, kenapa engkau membaca ini terus menerus? Wahai muridku, aku tidak tahu dari 10.000 kali aku membaca itu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak tahu. Andaikan aku tahu, secukup aku 1 kali aja membacanya. Tapi karena aku tidak tahu mana yang diterima, maka aku terus menerus membaca la ilaha illallah. Mari bersama. Ibu pernah mendengar melihat orang kematian? Ibu pernah tidak menghadiri orang kematian? Coba ulang lagi bacanya bersama. Apa yang teringat ibu ketika baca la ilaha illallah itu? Seolah kita akan mau mati. Nah ya, kita hidup dengan itu, kita mati dengan itu, kita dibangkit dengan kalimah itu, kita masuk surga dengan kalimah la ilaha illallah. Apalagi coba kalau orang sekarang bilang happy ending. Wah, happy ending. Ujung dari perjalanan itu agar orang hidupnya membaca la ilaha illallah di akhir hidupnya. Ya. Ibu-ibu jemaah semua yang terhormat. Tapi apa yang terjadi? Ibu-ibu, orang-orang kafir itu gak puas dia. Maka apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Fasbir. Coba baca ayatnya, ibu-ibu bersama.
Coba bersama. Fasbir sabran jamila. Coba. Maka bersabarlah engkau ya Muhammad dengan kesabaran yang baik, dengan kesabaran yang sempurna. Kenapa? Nabi nangis dia. Karena orang-orang kafir itu tidak percaya, tidak yakin dia. Maka nyuruh sedado pada Nabi. Ibu bapak, Nabi Muhammad itu sudah pada tingkat sabar ma Allah. Sementara kita baru as-sabru lillah. Nabi Muhammad itu dia sudah sampai pada tingkat sabar yang ma Allah. Apa itu Bapak Ibu? Ada sabar itu lillah, ada as-sabru minallah, ada as-sabru fillah, ada as-sabru anillah, ada as-sabru ma'allah. Nabi itu sudah sabarnya itu sudah ma'allah. Sementara kita ini sabar baru pada tingkat lillah. Apa bedanya? Nah, sekarang kita akan coba melihat sebentar. Kenapa dalam ayat itu fasbir? Coba baca ayatnya Pak Suwardi. Fasbir sabran jamila. Ya. Mana pula dia? Baik, saya ingin mencoba sedikit agak 10 menit ini menjelaskan tentang ini. Ini untuk SMTV ini. Ada kalimat fasbir sabran jamila. Maka hai Muhammad, maka sabarlah engkau dengan kesabaran yang jamila. Ada sabar lillah, ada sabar minallah, ada sabar fillah, ada sabar anillah, ada sabar ma'allah. Karena Nabi itu tidak sabar sembarangan sabar. Nabi SAW itu sabar yang telah teruji, sabar yang telah mendalam. Mari kita coba rinci. As-sabru lillah itu sabar karena Allah, sabar untuk Allah, itu artinya. As-sabru lillah, sabar karena Allah, itu baru pada tingkat awam, pada masyarakat umum. Sampai masyarakat umum ini mengatakan begini, kok satu kali saya dibegituin, dicaci, saya masih bisa menahan. Nah, orang lain ini tidak senang, dia meningkat-ningkat apanya, caciannya.
Wah, ini bukan hanya saya yang dicaci lagi, ini sudah ibu saya yang dicaci. Besok lagi dicaci lagi, bukan hanya ibunya dan dirinya, tapi anaknya. Apa bilang si bapak ini, kalau begini ini sudah habis kesabaran saya. Itu apa namanya? Dia sabar karena Allah, ya, tapi tidak sabar atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Dia tidak sabar apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada alam. Ibu, Allah itu menguji kita ada lewat alam, ada lewat orang. Ada lewat Allah, ada lewat dia tertuju kepada Allah. As-sabru lillah. Lalu apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang ditentukan oleh Allah, dia lupa. Maka sabarnya baru sebatas as-sabru lillah. Ada as-sabru minallah. Sabar dari Allah. Min itu ada batasnya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kata min itu ada batasnya. Jadi ada orang yang terbatas kesabarannya. Kalau tadi orang tak meyakini bahwa alam ini ciptaan Tuhan itu juga menguji kita, termasuk corona, termasuk COVID-19. Ketika orang hanya sabar kepada Allah, tujuannya hanya Allah. Tapi hal-hal yang mengingkari terkait dengan Allah, dia tidak percaya. Sebatas itu. Sementara as-sabru minallah ada batas. Ada apa? Batas. Dia membatasi sabarnya. Sudahlah berdoa saya ini siang malam ya Allah. Sudah aku doakan suamiku bisa dia sholat. Ternyata aku berharap dia bisa membimbingku dulu ya Allah. Ternyata sekarang tak pernah dia pernah menjadi imam di depanku. Ya Allah ya Rabb, aku ingin anakku ini anak yang soleh ya Allah. Tapi mabuk-mabuk aja kerjanya setiap hari ya Allah. Tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah ke surau ya Allah. Apa kata ibu ini? Mulai hari ini waang urus ang diriang dan urus ini dan tidak perlu jawab ang lagi. Habis kesabaran si ibu tadi. Namanya as-sabru minallah. Ada as-sabru fillah. Fillah. Sabar di dalam dirinya. Tidak dikata-katakannya kepada orang lain, tidak dibicarakannya, tidak ngomonginnya. Ya Allah, sudah 2 kali orang ini nyakitin saya tenang saja, saya sabar. Tapi wajahnya, perilakunya, mimiknya, gestur tubuhnya, dia tahan dirinya. Apa namanya? Sabar yang pada satu ketika akan dia letuskan. Namanya dendam. Apa namanya? Dendam. Ngecek lah. Pada suatu ketika kalau tidak dan bongkar entahlah, kalau tidak dan buka entahlah. Apa namanya? Dikumpulkannya lah kesalahan lakinya mulai dari dia kawin. Dan dengan anaknya, dengan mertuanya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan perangainya, dengan segala macam. Pokoknya segala perangai suaminya ini ada catatannya sama dia. Nanti pada suatu ketika akan saya ledakkan. Pada suatu ketika dia akan ledakkan. Dia punya kartu as. Istilahnya kartu as.
Tapi pada satu kali dia katakan juga kepada suaminya, udah, apa, ambo punya kartu A sudah. Apa namanya? Ya, kalau tidak juga udah barangai, tidak juga berubah, tidak juga ada pembaharuan dari pikiran-pikiran dan cara udah. Ini pada suatu ketika dia akan saya letuskan. Wah. Akhirnya si suami ini dibuatnya oleh istri ini seperti kucing Mama Cik Didi. Ya. Tapi yang saya maksud bukan ibu-ibu jamaah di sini. Kan ada pula suami-suami yang takut kepada istri itu. Ya. Ya. Atau sebaliknya, si suami punya kartu as. Ibu ternyata pandai juga ibu main remi ya. Ya tahu juga ibu kartu as itu kan orang main remi yang tahu kartu as itu kan. Ya ada apa lah. Ada as-sabru minallah. Ada hukum sebab akibat. Dia sabar itu karena ada hukum sebab akibat. Kalau ini saya katakan dampaknya ini. Kalau ini yang saya ungkapkan akibatnya ini. Kalau ini yang saya perbuat akibatnya ini. Dia tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia memikirkan dampaknya, akibatnya dari apa yang dia kerjakan. Maka dia disebut dengan as-sabru minallah. Tidak sebenarnya, tidak sesungguhnya. Bagaimana yang sesungguhnya yang disebut oleh Allah, fasbir sabran jamila. Wahai Muhammad, sabarlah kamu dengan sabar yang jamila. Adalah as-sabru ma'allah, sabar bersama Allah. Apa ayatnya? Wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Siapa itu? Siapa? Sabar yang ma'allah. Kalau sudah sabar ma Allah, dia sabar dalam beribadah, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menjalankan ajaran agama, sabar dalam menerima ujian, cobaan, musibah, sabar dalam segala aspek. Itu adalah Allah. Itu menunjukkan Allah cinta, Allah sayang kepadanya. Semuanya bersama Allah. Tak akan pernah putus dirinya, hidupnya bersama Allah. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yawma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn. ولا يسأل حميم حميما. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa mereka memandang azab itu tak mungkin terjadi. Sedangkan kami orang yang beriman memandangnya azab itu sudah dekat. Kejadian itu tak lama lagi akan terjadi. Apa bedanya orang yang kafir dengan orang yang beriman? Orang yang kafir melihat semua ini tidak akan terjadi. Sementara orang yang beriman melihat semua itu sudah dekat. Tinggal kita menunggunya. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan seperti telaga. Ibu, langit ini seperti telaga.
yang dibakar. Kira-kira seperti apa ibu melihat mendidihnya langit ini terbakar? Begitulah azab itu. Jangankan kita, bumi dan segala isinya seperti tembaga yang mendidih dibakar oleh api. Dan gunung-gunung bagaikan kapas yang berterbangan. Begitulah azab Allah. Begitulah Allah memperlihatkan nanti. Wah, ini hayal ini. Apa mungkin itu gunung ini seperti kapas yang berterbangan? Orang kafir? Orang kafir percaya atau tidak? Tidak percaya dia. Orang yang beriman? Yakin sekali dia bahwa itu akan terjadi. Dan itu sudah dekat. Dan tidak ada seorang pun teman karib pun yang menyenangkan temannya. Begitu sibuknya dia melihat kejadian langit yang sudah seperti tembaga yang terbakar, gunung-gunung telah seperti kapas yang berterbangan. Seorang teman tidak sempat lagi bertanya ini apa yang terjadi. Tidak sempat. Apa maknanya? Begitu hiruk pikuknya kita dengan diri kita, yang sehingga teman kita pun tak sempat kita tanyakan lagi. Tidak hanya teman, sedangkan mereka saling melihat tapi tidak saling peduli, tidak saling menolong, tidak saling membantu lagi, tidak bisa saling menghormati dan segala macam. Dan mereka sudah hiruk pikuk dengan kejadian itu. Pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dosanya itu dari azab itu dengan anaknya. Ibu, supaya dia bebas dari penderitaan itu, andaikan anaknya itu bisa digadaikannya, wahai ya Allah, ini anakku sebagai gantiku, tolong berhentikan azab ini sekejap saja untukku. Berani dia mengorbankan anaknya. Dalam ayat berikutnya mengorbankan istrinya dan saudara-saudaranya. Biarlah azab sajalah istriku ini ya Allah, azab sajalah saudara-saudaraku ini ya Allah, sekejap saja, sebentar saja berhentikan azab ini untukku ya Allah. Bisa? Tidak bisa lagi. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Sesungguhnya kamu masuk lazo. Ada kata lazo di situ karena neraka itu jumlahnya pertama wil, yang kedua lazo, yang ketiga sakor, yang keempat hutomah, yang keempat hawiyah. Saya ulang lagi. Yang pertama wil, lazo, sakor, hawiyah, hutomah, jahim, jahannam. Apa kata Allah? Kalla innaha la'dha nazza'atan lis-sawa nazza'atan lis-sawa. Tidak. Hari ini kalian berurusan yang nama dengan lazza. Apa itu lazza? Nazza'atan lis-sawa, yang mengelupaskan kulit kepala dengan segala isinya dibakar sampai hancur, kembali lagi, hancur, dibakar lagi, hancur, dibakar lagi, terus menerus seperti itu. Siapa tadi? Siapa tadi orangnya? Orang kafir yang menduga atau ada dugaan sedikit pun, tidak perlu banyak,
Ya ada surga kaka, ya ada neraka kaka, ya ada azab kubur kaka, ya ada masar kaka. Kalau nak semayang ko, ya dia azab kaka. Sekali awak meninggal semayang ko, sampai puluh tahun payah mengkodoi balik nak taranti dan tinggal sikit ko. Itu dia betul kerja ustaz tu. Ditinggal solat asar sekali 40 tahun mau ulangnya solat asar tu 40 tahun lah muat ndak tak ganti nama ninggal sekali go doa. Ayah doa kau. Bata tanya Nyo tinggal solat maghrib 40 tahun lu mau qada solat maghrib kau belum terbayarkan akibat meninggalkan satu kali itu tadi. Bertanya mereka, apa benar itu? Memangnya Allah bukan pemarah? Kan Allah itu kan pengasih. Tobat aja kita nanti. Ya karena sudah berlalu itu sudahlah. Dah ingat dia dosa bahwa itu adalah dosa. Tad'u man adbara wa tawalla. Yang mengeluarkan kulit kepala. Nazza'atal lisawa. Tad'una, yang memanggil orang yang membelakangi dan orang yang berada di depannya, yang memanggil orang-orang yang membelakangi dan orang-orang yang berpaling dari agama. Siapa mereka yang masuk itu? Naza'atal lisawa itu orang yang berpaling dari agama. Berpalingnya itu banyak atau sedikit? Yang namanya berpaling apa banyak atau sedikit sama. Coba ibu lihat wajah saya akan berpaling ke kanan. Banyak tak palingnya? Banyak atau sedikit? Kalau begini itu melakang namanya. Sedikit aja itu saya konter dalam pikiran saya, dalam perasaan saya lazzo. Jangan ibu-ibu, oh ini ngaji ini ya, dalam Al-Quran itu ada namanya tafsir, ada namanya tanzir. Ini Allah tengah memberikan peringatan pertakut kepada kita. Kata kadang-kadang kan bertanya orang, apa itu kaji Salmadanis itu, apa kaji Ustadz Somad itu, apa itu kaji Ustadz Ridho itu. Enak aja dia nyampaikan. Enggak, dia telah di manage otaknya ini, dia harus menyampaikan balighu anni wal ayat, sampaikan satu ayat walau kana muran, sekalipun yang disampaikan itu pahit, dia sampaikan. Wa jama'a fa'aw'a. Siapa lagi yang masuk ke sakor itu, ke lazo itu? Dan orang-orang yang mengumpulkan harta benda lalu mereka menyimpannya. Dia punya benda, punya harta, tapi dia tidak mau mengeluarkannya. Dia tidak mau mewakafkan, mensedekahkan dan lain sebagainya. Ibu-ibu jemaah semua, mari bersama-sama. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Ibu semua, semoga dimudahkan segala urusan kita hari ini dan dilindungi oleh Allah dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita.
Fa'tabiru ya ulil albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Hasbi